Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan atau memaparkan materi tentang sunnah sebagai contoh dan inspirasi budaya dalam mata kuliah pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Sari Narulita MSI. Kelompok kami beranggotakan 1. Ganindra Rizky Deniatra, 2. Naila Hanifah Ramadhani, 3. Ruri Febrianti, 4. Muhammad Farid, 5. Naufal Irfan Muzaki, dan yang ke-6 Rea Sinta Fadila. Pengertian sunnah. Secara etimologi, sunnah berarti bermakna jalan, tata laku, atau cara bertindak. Jadi sunnah Rasul adalah jalan yang lurus dan perilaku Nabi sepanjang hidupnya. Sedangkan dalam terminologi, sunnah diartikan dengan perkataan, perbuatan, dan takrir, diam atau persetujuan. Oleh karena itu, perkataan, perbuatan, dan diamnya Nabi disebut sunnah Rasul. Dengan kata lain, sunnah secara etimologi adalah perbuatan atau perjalanan yang pernah dilalui baik yang tercela maupun yang terpuji. Sedangkan secara terminologi, sunnah mempunyai pengertian yang berbeda-beda karena ulama memberikan pengertian sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Juga pengertian sunnah menurut syariat. Menurut istilah syariat, sunnah ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk qaul, ucapan, fi'il, perbuatan, takrir, penetapan, sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyri' atau pensyariatan bagi umat Islam. Perbedaan sunnah dan hadis. Letak perbedaan kedua ini adalah hadis ialah segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun hanya sekali saja beliau mengerjakannya sepanjang hidup dan walaupun hanya seorang saja yang meriwayatkannya. Sedangkan sunnah ialah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tidak sekali ataupun dua kali, tetapi dilakukan dengan terus-menerus dan dinukilkan atau dipindahkan kepada kita dari zaman ke zaman dengan jalan muktahir. Kendatipun mengenai kedua istilah tersebut ada yang membedakan, namun secara pemaknaan sama sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Pengertian dari budaya. Budaya sendiri memiliki arti akal budi. Secara umum, budaya dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi dari sesepuh kelompok tersebut. Selain itu, budaya merupakan cipta dan rasa yang berdasarkan akal budi dan usaha manusia. Bisa juga dikatakan bahwa budaya adalah segala tingkah laku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh melalui proses belajar. Selanjutnya yaitu relasi sunnah dan budaya. Yang pertama, sunnah sebagai sumber nilai-nilai dan prinsip. Sunnah memuat berbagai nilai dan prinsip universal yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Nilai-nilai ini meliputi tauhid, keadilan, kedermawanan, kejujuran, dan kesabaran. Yang kedua, budaya sebagai perwujudan nilai-nilai. Budaya merupakan perwujudan nilai-nilai dan tradisi yang dianut oleh suatu masyarakat. Budaya dapat berupa kebiasaan, kesenian, norma, dan aturan. Yang ketiga, menjembatani sunnah dan budaya. Upaya untuk menjembatani sunnah dan budaya perlu dilakukan untuk memahami esensi sunnah, menyaring budaya, dan dialog dan kerjasama. Sunnah sebagai ekspresi lokal universal Al-Quran. Sepanjang sejarah Islam dari masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, Islam mengandung nilai-nilai universal dan lokalitas sekaligus. Keduanya saling isi-mengisi dan tidak bisa terpisahkan sampai akhir zaman kelak. Inilah ciri Islam di mana Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, yaitu menebarkan nilai-nilai universal, tetapi juga mengadopsi nilai-nilai lokal. Contohnya adalah persaudaraan antara umat Islam dengan memberi istilah Muhajirin dan Ansor. Muhajirin berasal dari Mekah yang hijrah ke Madinah, sedangkan Ansor adalah mereka yang tinggal di Madinah dan menerima serta menolong kaum Muhajirin untuk bisa nyaman dan aman untuk tinggal di Madinah. Nilai universal persaudaraan Islam tidak rusak karena pembagian kelompok Muhajirin dan Ansor.
Justru mereka dipersaudarakan dalam naungan Islam. Poinnya adalah berbeda tetapi tetap bersaudara. Nilai universal persaudaraan Islam dijadikan pijakan, namun perbedaan peran masing-masing tetap diakui. Model penerapan sunnah dalam konteks budaya. Menurut Ali Sodikin, setidaknya ada 3 model interaksi antara Islam dengan bangsa Arab. Yang pertama, Islam hadir sebagai tahmil, yaitu menerima, menyempurnakan, dan melanjutkan dari apa-apa yang sudah ada di masyarakat, seperti penghormatan terhadap bulan-bulan yang diharamkan terjadi peperangan dan pertumpahan darah antar suku, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Yang kedua, Islam hadir sebagai taghir, yaitu menerima dan merekonstruksi dari tata nilai masyarakat yang sudah ada dengan label jahiliyah kepada arah yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Dalam pelaksanaannya, tradisi dan kebudayaan bangsa Arab tetap dilanjutkan, tapi pelaksanaannya direkonstruksi sehingga tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Misalnya pelaksanaan haji yang dengan tetap melaksanakan tawaf dan sa'i, namun tujuan ibadah tidak lagi dipersembahkan kepada Lata dan Uzza, tapi ditujukan kepada Allah SWT ya, dengan melantunkan kalimat thayyibah. Yang ketiga, Islam hadir sebagai tahrim, yaitu menghapus dari tata nilai yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam dilarang untuk tetap dilaksanakan. Dalam pelarangan ini, ada yang serta-merta, namun ada yang sifatnya secara bertahap. Tradisi dan kebiasaan bangsa Arab yang dilarang ini misalnya seperti judi, minum khamar, riba, dan perbudakan. Macam-macam sunnah ditinjau dari segi bentuk. 1. Sunnah qauliyah, yaitu sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW melalui lisan beliau yang didengar dan dipahami oleh para sahabat beliau, kemudian diberitakan dan diriwayatkan kepada sahabat yang lain, dan periwayatan itu dilanjutkan dari satu generasi kepada generasi lainnya. 2. Sunnah fi'liyah, yaitu semua perbuatan dan tingkah laku Rasulullah SAW yang dilihat dan diperhatikan oleh para sahabat beliau, yang kemudian diberitakan dan diriwayatkan kepada para sahabat lainnya secara berkelanjutan dari satu generasi kepada generasi lainnya. 3. Sunnah takriyah, yaitu sikap persetujuan Rasulullah SAW mengenai suatu peristiwa yang terjadi atau dilakukan sahabat beliau di mana terdapat petunjuk yang menggambarkan bahwa beliau menyetujui perbuatan tersebut. Kesimpulan, dalam kebudayaan Indonesia, Islam berperan besar dalam kulturisasi budaya seperti kebiasaan, adat istiadat, busana, dan lain-lain. Islam dan budaya mempunyai wilayah mainnya masing-masing serta aturannya masing-masing. Terlebih lagi, kedua hal ini berada di Indonesia yang notabene mempunyai banyak suku, budaya, dan berbagai macam adat istiadat. Dan semua ini didukung oleh falsafah negara yang selama ini kita tanamkan, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Sunnah memberikan contoh dan inspirasi bagi budaya Islam. Sunnah yang merupakan praktik dan ucapan Nabi Muhammad SAW menjadi pedoman bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam urusan agama maupun dunia. Memberikan landasan moral dan etika yang kuat, serta mempromosikan nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, dan kedermawanan. Dengan mengikuti sunnah, umat Islam diharapkan dapat menjalani kehidupan yang penuh berkah dan bermakna, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan budaya mereka. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.